Jadi teman-teman sekalian juga sambil ini memberikan informasi bahwa Mas Gibran sebagai pasangan nomor 1 ini model kampanye yang 1 tahun sudah melakukan belusukan ke kampung-kampung, tapi hari ini sudah mulai melakukan belusukan dengan model virtual dan box internet yang bisa langsung menyapa ke masyarakat, tetapi melalui inovasi yang terbaru, dan ini sangat bagus dinilai masyarakat karena ini merupakan inovasi yang belum pernah ada dan menjadi sebuah awal kampanye yang sifatnya virtual, dan ini menjadi contoh bagi calon-calon wali kota yang lain untuk bisa melakukan inovasi yang mengikuti Mas Gibran. Ini ada brosur yaitu terkait dengan visi dan misi Mas Gibran, ada membangun solidaritas dan gotong royong yang pertama, yang kedua yaitu terkait dengan bantuan sosial untuk warga terdampak, ada pemberdayaan potensi warga untuk kembali menggerakkan ekonomi. Yang keempat, belanja daerah difokuskan untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Ini adalah agenda bangkit dari pandemi COVID-19 yang menjadi visi dan misi dari Mas Gibran dan Pak Teguh. Untuk mengatasi tantangan ini dituntut kepemimpinan pemerintah kota yang inovatif, sekaligus transparan, gesit dalam mengambil peluang dan kewaspadaan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan warganya. Optimisme dan gotong royong bangkit dari pandemi COVID-19. Kita juga di sini protokol kesehatan seperti cuci tangan kita sudah menyediakan, masker sudah kita siapkan, serta hand sanitizer selalu kita berikan kepada jamaah yang ikut hadir pada kesempatan malam hari ini di posko maupun yang teman-teman yang ada atau ikut dalam Zoom di beberapa daerah seperti Gandean, di Jebres, Petoran, Kampung Sewu, Ndawung, dan juga ada di Banjarsari. Ini beberapa titik memang ikut, terima kasih ikut dalam pengajian ini. Pengajian rencana nanti akan kita mulai jam 8. Tapi sebelumnya akan saya bacakan biar teman-teman juga tahu. Ini ada profil dari Mas Gibran dan Pak Teguh. Sedikit nanti kita akan bacakan biar teman-teman sekalian dan jamaah juga mengetahui bahwa pasangan Gibran Teguh ini juga mempunyai prestasi dan juga track record yang sangat bagus. Yang pertama saya bacakan dulu, ini nama Gibran Rakabuming, lahir di Solo 1 Oktober 1987, atau kalau sekarang 33 tahun. Selepas menamatkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Solo, Gibran melanjutkan pendidikan di Orlik Park Secondary School of Singapore, kemudian melanjutkan di UTS Sydney, lalu di Management Development Institute of Singapore. Lulus pendidikan dari Singapura, Mas Gibran kembali ke tanah air untuk membuktikan diri di kampung halaman tercinta. Mas Gibran berprofesi sebagai pengusaha, memiliki sejumlah merek serta bidang usaha makanan dan minuman. Bersama sejumlah rekan mendirikan perusahaan di bidang IT dan produk jas hujan. Dari pernikahannya dengan Mbak Selviananda pada tahun 2015,
Mas Gibran dikaruniai 2 orang anak putra putri yang lucu, yakni Mas Jan Etes Sri Narendra yang lahir pada 10 Maret 2016 dan kemudian disusul adiknya yang bernama Lembah Manah lahir pada 15 November 2019. Karena ini tanggal 2 Oktober bahwa kemarin Mas Gibran ulang tahun, kami juga keluarga besar relawan Semel 4G mengucapkan selamat ulang tahun, barakallahu fi umrik untuk Mas Gibran, semoga sehat selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan curahan untuk keberkahannya dengan bertambahnya umur. Itu tadi sekelumit profil dari Mas Gibran. Nah, ini mungkin ada teman-teman atau jamaah yang mungkin kurang tahu latar belakang dari Pak Teguh. Beliau memang anggota DPR dari PDI, tetapi latar belakang mungkin profil banyak yang belum tahu, maka akan kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Pasangan dari Mas Gibran yaitu Wakil Wali Kota Bapak Teguh Prakosa. Beliau lahir di Solo 10 November 1959 atau umur 61 tahun. Lulus dari FPOK Universitas 11 Maret. Pak Teguh merupakan anggota DPRD Solo dari fraksi PDI Perjuangan dan anggota DPRD Surakarta 3 periode, yaitu pada tahun 2009, 2014, 2014, 2019, dan 2019 sampai sekarang. Dan karena syarat untuk menjadi wakil wali kota mencalonkan harus mundur dari DPRD, beliau sudah melakukan proses pengunduran diri untuk PAW. Menjabat sebagai ketua fraksi PDIP pada tahun 2009-2014. Menjabat sebagai ketua DPRD Surakarta pada periode 2014-2019. Menikah dengan Mbak Shirley Jusnita. Dikaruniai 1 orang putra yaitu Andre Farel Idu. Moto hidup mendengar, melihat, berbuat. Ini profil dari Pak Teguh. Yang bisa kita ketahui bersama biar kita sebagai relawan bisa mengetahui visi dan misi dari Mas Gibran sebagai calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1. Ini beliau juga berpesan Mas Gibran untuk ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Lah ini karena saya di ruangan, jadi masker kita agak saya lepas biar suara biar agak jelas itu. Bahwa Mas Gibran dan Pak Teguh mengajukan solusi untuk bangkit dari pandemi COVID-19 dan memajukan kota Surakarta dengan visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Selama saya belusuan ke kampung, saya tidak pernah sekalipun menemukan warga sakit yang tidak bisa berobat. Atau anak yang tidak bisa sekolah. Program 3WMP harus dilanjutkan dan ditingkatkan. Ini merupakan visi. Ayo lanjutkan program 3WMP, waras, wasis, warek, mapan, pangan. Nah, ini sudah kita sampaikan. Sekaligus kita akan menunggu kedatangan Ustadz Ferry Hirmansyah karena alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Solo diguyur hujan yang sangat deras. Jadi teman-teman yang kemungkinan tidak bisa hadir di tempat ini bisa melalui Zoom atau link yang sudah kita
sampaikan, kita sebarkan pada teman-teman sekalian. Saya akan berusaha untuk menghubungi dulu Mas Ustadz Ferry untuk kesempatan pada malam hari ini. Mas Eko bisa bisa di mute. Suaranya kurang kecil. Akan Pak Mas Fajar. Siap, ya. Udah masuk ya? Sudah masuk, Mas. Silakan Mas Fajar. Ya. Siapa aja yang hadir, Imron? Ya, ini teman-teman yang hadir dan jamaah yang setiap Jumat ikut mengaji, Mas. Patah dua kata. Oh, Pak Ustadz. Ya. Ustadz Ferry udah masuk juga. Sudah, Ustadz Ferry sudah masuk. Oh, oke. Oke. Tadi katanya rencananya mau ada Mas Gibran, jadi masuk. Ya, nanti Bang, kemungkinan nanti kalau beliau ada waktu mungkin bisa diusahakan masuk, Bang. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Terima kasih buat semuanya. Ini Jumat mengaji yang ketiga ya. Ini minggu ketiga. Diharapkan ini bisa kita konsisten sampai dengan bulan Desember seperti itu. Kita anggap ini sebagai bagian dari dakwah dari teman-teman relawan. Yang saya hormati Ustadz Ferry, yang saya hormati Mas Imron, Mas Hari, dan relawan-relawan yang hadir saat ini. Saya hanya memberikan dua patah kata saja. Saya bersyukur kegiatan pengajian ini bisa terus konsisten dijalankan oleh teman-teman relawan sebagai bagian yang ikut mendirikan relawan Sinergi Milenial for Gibran. Tentu saja saya sangat berbahagia seperti itu. Kita bisa memberikan warna tersendiri bahwasanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh relawan adalah kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat yang baik, memberikan inspirasi yang baik bagi masyarakat Kota Solo seperti itu. Tidak lupa juga saya berdoa semoga ya Mas Gibran juga bisa terpilih dengan lancar, dengan baik. Dan apa yang kita lakukan hari ini sebagai ikhtiar yang paling baik juga seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ini sampai 38, tadi saya lihat sampai 40 orang, alhamdulillah. Kemarin malah kita bisa sampai 70 orang, ini menjadi kemajuan luar biasa untuk kita berbicara dan berdiskusi dan mendapatkan siraman rohani di acara Jumat mengaji ini seperti itu. Jadi dari saya untuk sementara itu saja, Mas Imron. Terima kasih. Salam buat teman-teman semua. Saya di Jakarta mendoakan kita semua terbebas dari virus corona dan virus corona segera menghilang dari Indonesia. Terima kasih. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Fajar, Mas Fajar yang berkesempatan malam hari ini jauh-jauh
Walaupun jauh tetapi terasa dekat. Walaupun tapi silaturahmi tetap terjaga ya Bang. Insya Allah semua yang keluarga bisa sehat walafiat, dan teman-teman jamaah yang konsisten pada kesempatan malam hari ini Jumat mengaji bisa selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Ustadz Ferry, sudah masuk Ustadz Ferry? Sudah. Suaranya agak ini ya, kecil ya. Tolong di volumenya, tolong di sudah Ustadz Ferry. Suara saya jelas tidak? Sudah masuk. Saya tidak lihat, coba. Ya, sebentar. Oh ya, ya. Ya, Ustadz Ferry alhamdulillah malam hari ini bisa bergabung. Sudah. Nanti Ustadz Ferry insya Allah nanti ngisi tausiahnya dari pondok pesantren. Kita buka pada kesempatan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sori sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qouli. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini senantiasa tidak lupa kita mengucapkan alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini Solo diguyur hujan yang cukup deras selama 1 jam, membuat suasana di kota Solo menjadi sejuk dan sangat segar udaranya. Selawat serta salam senantiasa kita panjatkan dan kita ucapkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada acara yang kita adakan yaitu dari relawan Smell 4G, Sinergi Milenial for Gibran yang konsisten selalu dalam 1 tahun sudah kita bersama-sama bekerja, bergerak untuk senantiasa mendukung konsisten Mas Gibran sebagai calon wali kota Surakarta yang berpasangan dengan Pak Teguh. Bahwa pada kesempatan malam hari ini kita sudah mengadakan pengajian ini setiap hari Jumat. Kemarin yang pertama diisi oleh Ustadz, yaitu Amin Rosadi dari Lawean. Kemarin diisi oleh Ustadz Fauzi, dan ini pada kesempatan hari ini beliau diisi oleh Ustadz Ferry Firmansyah LC dan MAG. Beliau lulusan dari, kalau tidak salah, beliau pengasuh pondok pesantren Al-Fikr dari Jebres. Beliau adalah lulusan dari Mesir. Alhamdulillah dia kalau tidak salah Hafiz Quran. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini beliau bisa mengisi acara kita pengajian pada malam hari ini. Tema yang kita ambil kemarin kita juga diskusi dengan Ustadz Ferry, karena tema-tema setiap Jumat kita berubah, maka tema pada kesempatan malam hari ini yaitu adalah hakikat manusia itu adalah sebagai pemimpin. Nah, nanti Ustadz Ferry bisa memberikan tausiah pada kita terkait dengan kepemimpinan, fitrah manusia sebagai pemimpin, yaitu nanti bisa menjadi teladan atau isiannya bisa kita semua bisa menghayatinya. Sebelum acara dimulai pada inti kesempatan, mungkin kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi
acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, karena pada hari ini sudah Zoom, sudah yang mengikuti di posko juga lumayan, dengan hujan tapi sudah lumayan, dan di rumah, salam untuk yang ada di rumah sudah mencapai hampir 40 lebih. Alhamdulillah ini bisa walaupun hujan tapi partisipasinya cukup lumayan. Untuk menyingkat waktu, monggo Ustadz Ferry untuk bisa mengisi acara. Sambil nanti untuk teman-teman yang hadir, nanti ini ada kita juga menyediakan yaitu Al-Quran untuk jamaah, mungkin yang hadir dan juga mungkin yang belum bisa hadir di posko, tetapi nanti karena kita tahu yang hadir ini sudah ada, nanti bisa chat di nama dan alamat, nanti akan kita berikan mushaf Al-Quran untuk yang mengikuti acara pengajian pada hari ini. Ini juga ada jamaah yang memberikan, insya Allah jadi pahala dari teman-teman yang memberikan sumbangan untuk Al-Quran. Monggo untuk menyingkat waktu, jam 8 lebih sedikit, Ustadz Ferry bisa langsung memberikan materi tausiah pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih Mas Imron atas waktunya. Saya cek suara dulu. Ini sudah jelas suaranya? Sudah jelas, Ustadz. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العلي العظيم. Yang sama-sama kita hormati Ketua Relawan Ismail Farji. Sudah muncul di HP. Cukup. Sudah muncul. Ngomong-ngomong ini Mas Imran, ketuanya Mas Imran sendiri atau sinten nggih? Mas Imran nggih. Ismail Farji ini luar biasa ya, namanya saja menarik sekali ya. Sinergi milenial for Gibran ya. Ya, alhamdulillah. Dan ini menjadi awal kita bertemu, kemudian bisa bersinergi antar generasi milenial ya. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita ya dari Ismail Farji ini untuk mengusung Mas Gibran sebagai wali kota mudah-mudahan tercapai. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang merupakan tauladan bagi kita semuanya, uswah hasanah, qudwah hasanah bagi kita semua sebagai umat Islam yang memegang teguh ajaran Islam ini. Karena al-Islam ini huwa dinul haqqul khalidul mulaimu lil uqul fi kulli asrin wa jilin wa sya'bin wa qabilin ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam liyukhrijan nas minaz zulumati ila nur wa ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Agama Islam ini merupakan agama yang hak, yang benar. Al-haqqul khalid, yang abadi. Al-mulaimu lil uqul, artinya agama yang sesuai dengan akal kita, yang masuk logika kita. Fi kulli asrin wajilin, dalam setiap masa
dan generasi. Wa sya'bin wa qabilin, setiap bangsa dan kelompok, apapun golongan, apapun ormas ataupun kelompok apapun itu, maka Islam ini adalah ajaran yang sangat damai, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tasamuh, toleransi, nilai-nilai kecintaan, kasih sayang terhadap umat manusia, terutama terhadap saudara-saudara kita sama muslim. Liyukhrijan nasa minaz zulumat ilan nur. Agama Islam ini mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Artinya kegelapan ini jahiliyah, kebodohan, menuju an-nur, cahaya ilmu yang merupakan penerang bagi pikiran kita, hati kita, supaya masa depan kita hidup di dunia dan di akhirat semakin cerah. Dan mudah-mudahan di tahun ini kita mendapatkan beberapa pemimpin yang insya Allah kita damba-dambakan menjadi penerang, menjadi uswah hasanah, menjadi qudwah hasanah bagi kita semua. Hadirin rahimakumullah, insya Allah pada malam hari ini saya akan mengkaji tentang hakikat potensi manusia sebagai pemimpin. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini di muka bumi ini yang sangat luas sekali? Ada beberapa alasan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di alam semesta ini. Di antaranya yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 bahwasanya Allah akan menjadikan seorang pemimpin. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika qala rabbuka, Rabbmu berkata, berfirman, lil malaikati, kepada para malaikat, inni, sesungguhnya aku, ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan jadikan di muka bumi ini seorang khalifah, seorang pemimpin. Dan khitab ayat ini, tujuan ayat ini adalah kepada Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya termasuk kita semua. Karena setiap kita hakikatnya sebagai pemimpin. Baik pemimpin diri sendiri, keluarga, masyarakat, ataupun bangsa dan negara ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita hakikatnya adalah sebagai pemimpin, khalifah fil ard, di muka bumi ini. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Qalu, malaikat bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha, apakah engkau akan jadikan di muka bumi ini man yufsidu fiha, orang yang berbuat kerusakan, kemafsadatan di muka bumi ini. Wa yasfikud dima, kemudian menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, dan kami senantiasa bertasbih dengan memujamu. Wa nuqaddisu lak, kemudian kami mensucikanmu. Artinya malaikat diciptakan untuk bertasbih, untuk bertahmid, memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat ringkas sekali. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu apa yang kalian tidak ketahui. Jawaban ringkas ini menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwasanya ciptaannya yang akan dijadikan pemimpin ini seorang manusia
pasti Allah berikan perangkat potensi, yaitu berupa potensi jismani dan ruhani. Terkadang kita sebagai manusia, kita tidak mengetahui bahwa di balik penciptaan kita ini, yang dalam surat At-Tin dikatakan fi ahsani taqwim, Allah menciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Dan ternyata para mufassir, ahli tafsir menafsirkan bahwasanya yang Allah berikan itu sebaik-baik bentuk ini bukan hanya secara fisik, tetapi secara rohani. Fisik manusia memang sangat bagus. Kita lihat hewan, mereka berjalan dengan kaki dan tangannya, kita hanya berjalan dengan kaki. Ada juga yang berjalan dengan perutnya seperti ular. Allah jadikan manusia sebaik-baik bentuk, berarti secara fisik memang Allah jadikan manusia ini ya, seimbang, serasi, kemudian indah, dan memiliki fungsi yang sangat banyak. Dengan tangannya manusia bisa berkarya. Berapa banyak orang yang bisa melakukan karya, karena generasi milenial ini harus benar-benar punya karya. Apa yang dilakukan dengan tangannya, apa yang dilakukan dengan kemampuan kekuasaannya, harus ada karya yang nyata untuk mempersembahkan kepada bangsa Indonesia ini. Hadirin rahimakumullah, potensi yang pertama yang Allah berikan berupa potensi jasmani, yakni berupa indera, panca indera yang Allah berikan. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berjalan, kita bisa menyentuh sesuatu, melakukan pekerjaan, perbuatan apapun itu. Ada orang yang berkarya dengan tangannya sehingga terciptalah gambar bangunan, jadi arsitek. Kemudian gambar bangunan itu diaplikasikan menjadi bangunan yang sangat kokoh, tinggi, dan indah. Ada yang dengan akalnya, kemampuan akalnya, manusia memiliki ide yang sangat cemerlang. Sehingga ide-ide yang selama ini kita perhatikan ya, di lingkungan Solo ini, kalau orang yang senantiasa berpikir, pasti dia akan mengetahui kekurangan dan kelebihan masyarakat Solo ini, lingkungan Solo ini, apa kelebihan dan kekurangannya. Sehingga ketika kelebihan kita itu ada, misalnya dengan kota budaya yang terkenal dengan kota budaya, maka kita tingkatkan kelebihan itu. Kemudian ada kekurangannya, misalkan apapun itu, baik bentuk fisik dan lain sebagainya, yang dimana ketika saya mengunjungi Australia itu selama 2 minggu melakukan perjalanan Australia Indonesia Muslim Exchange Program, selama 2 minggu saya berkesan sekali melihat suasana di Australia yang sangat bersih, tertib, rapih, udaranya segar. Ketika kita ke taman, kita lihat ada air minum. Di jalan-jalan sangat rapih, tidak ada sampah. Banyak orang yang berjalan, banyak orang yang naik sepeda. Alangkah indahnya. Hal yang kecil misalkan di lingkungan kita itu, hak untuk pejalan kaki, hak untuk bersepeda, semuanya diberikan haknya. Sehingga suasana kota Solo itu semakin indah, semakin nyaman. Kemudian sungai-sungainya tidak ada sampah sama sekali. Saya perhatikan bahkan banyak sekali ikannya. Kemudian sungai itu tertata rapih.
dan tidak ada orang yang mengotori sungai tersebut. Hal inilah yang paling penting sebagai khalifah, pemimpin itu memperhatikan lingkungan sekitar kita. Kita peka terhadap lingkungan karena Allah berikan potensi berupa jasmani ini ketika kita melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang rapih, bersih, maka hati ini akan terasa nyaman. Hati ini merasa sangat senang dan bahagia. Begitu pula ketika ada calon pemimpin yang itu amanah, kemudian peka terhadap lingkungan, peka terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga dicintai oleh masyarakatnya. Inilah yang akan didambakan oleh kita semua sebagai rakyat Indonesia. Hadirin rahimakumullah, selain panca indera yang Allah berikan, kelima panca indera ini tentu kita perhatikan banyak kelemahan. Manusia ketika dia terlahir ke dunia ini, tidak ada yang bisa langsung jalan dan berlari. Kira-kira kalau manusia itu ketika terlahir kemudian bisa tegak berdiri, kemudian berlari, niscaya orang-orang sekitarnya merasa kaget. Ya. Ini orang bayi baru lahir, kemudian tiba-tiba dia langsung berjalan, kemudian berlari. Ini bayi ajaib. Maka perhatikan binatang. Allah jadikan binatang itu instingnya, kemudian inderanya lebih peka dibanding kita. Kita tidak usah iri dengan kondisi itu. Kenapa? Ada hikmah di balik penciptaan manusia. Mengapa manusia ketika dia terlahir, kemudian dia tidak bisa bicara, tidak bisa berdiri, berlari, seperti hewan, seperti kambing yang langsung dia bisa berdiri, bahkan berjalan. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu butuh proses. Proses inilah yang perlu kita jalani sebagai manusia. Tidak ada seorang pemimpin yang dia tanpa melalui proses. Pasti semuanya adalah proses. Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang amanah, siddiq, fatonah, dan tablik. Sebagaimana yang ada pada sifat-sifat Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah. Potensi jasmani ini tidak akan bermanfaat ketika kita tidak mengetahuinya dan memaksimalkan kemanfaatannya. Banyak orang ilmuwan karena dia menggunakan akalnya, sehingga dia meneliti sesuatu, kemudian berkarya, sehingga menghasilkan buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Kemudian seorang yang dia ahli di bidang arsitek, menggambar, jadilah bangunan yang sangat indah. Ada juga para atlet yang menggunakan kakinya sepak bola sehingga apa? Mengharumkan nama bangsa. Segala potensi jasmani yang Allah berikan ini, kalau tidak dimaksimalkan, adalah hal yang sia-sia, hal yang mubazir. Maka saya kira relawan sinergi milenial 4G ini perlu adanya semacam program khusus. Apa permasalahan yang ada di kota Solo ini, kemudian kita carikan solusi terbaiknya. Seperti yang kita perhatikan di Yogyakarta, ada para pemuda yang mereka peduli dengan sungainya, sehingga mereka menanam ikan, dan sungai pun bersih. Sungai pun tidak ada yang terkotori dengan sampah. Kita perhatikan di Jepang saja, got-got sungai-sungai itu luar biasa, banyak ikannya, airnya jernih. Kita kembalikan ke alam ini, menjaga kelestarian alam ini. Kalau kota Solo sudah sedemikian
masyarakatnya peduli, maka lingkungan pun akan senantiasa bersih, rapi, dan indah. Dan kita di kota Solo menjadi warga yang sangat nyaman, ramah, sopan, santun ya, terhadap pendatang yang datang ke kota Solo ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, potensi yang kedua Allah berikan berupa ruhani. Ruhani ini adalah potensi yang tidak terlihat, yaitu ada dalam dada kita, dalam diri kita, yakni potensi yang berupa hati. Hati nurani yang Allah berikan kepada kita semenjak kita lahir. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kullu mauludin, setiap yang terlahir di muka bumi ini dalam keadaan fitrah. Tetapi orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi. Lingkungannya yang membentuk mereka mengotori kefitrahan itu, kesucian diri kita. Maka potensi hati ini adalah, batin ini, potensi yang sangat perlu kita jaga. Kebersihan hati kita, kemudian kesucian diri kita dari berbagai macam kesyirikan, kekufuran, dari berbagai macam kemaksiatan dan dosa. Inilah yang menjadikan hati ini menjadi hati yang senang, hati yang bahagia. Apapun masalahnya, semua dihadapi dengan senang. Karena hakikat hidup ini adalah ujian. Manusia terlahir di dunia ini, kemudian dia mengaku beriman, mengaku seorang muslim. Hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang itu mengira, manusia itu mengira mereka kemudian berkata, kami beriman, kami percaya kepada Allah, wa hum la yuftanun. Tetapi mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang mustahil ketika kita beriman menjadi seorang muslim tanpa kita dihadapi dengan ujian. Ujian yang paling nyata adalah ujian kehidupan. Kita sering dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi melalui ujian-ujian di pendidikan, di lembaga pendidikan. Tetapi yang nyata adalah ujian menghadapi kehidupan ini. Apa permasalahan yang ada di sekitar kita? Jangan sampai permasalahan yang terjadi di kota tercinta ini, Surakarta, kemudian solusinya adalah dengan kekerasan. Tetapi jangan sampai juga dengan sesuatu yang merugikan orang lain. Harus ada solusi yang terbaik, yakni dengan musyawarah, dengan tabayun, klarifikasi. Karena jalan dialog, jalan musyawarah ini adalah jalan yang terbaik. Jadi permasalahan apapun yang ada, yang terjadi di lingkungan kita, hendaklah kita pertemukan orang-orang yang bermasalah itu, kita menjadi relawan, menjadi orang penengah. Supaya apa? Al-islah bainahum. Kita sebagai seorang muslih, orang-orang yang memperbaiki lingkungan kita. Hadirin rahimakumullah. Betapa indahnya ketika kita sama-sama saling peduli. Ketika saudara kita sesama orang Solo kemudian terjadi cekcok, terjadi perkelahian, perselisihan, persengketaan, dan lain sebagainya, kita pertemukan. Kita cari solusi bersama yang itu sangat baik dan menjadi solusi yang kita damba-dambakan. Kalau kita sering lihat mungkin yang lagi viral ini, yakni di YouTube itu ya, kata Bu Tejo, jadi wong iku sing solutif. Nah inilah pentingnya kita
menjadi seorang yang solutif. Artinya jadi problem solver. Apapun masalah itu kita menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Kalau ada orang yang kekurangan hartanya, di masa pandemi ini tetangga kita yang tidak bisa makan, maka hendaklah kita sama-sama saling peduli. Bahkan saya pernah gabung juga dengan kelompok peduli sesama. Berapapun uang yang kita punya, nah kita kumpulkan siapa tetangga kita yang tidak bisa makan, tidak bisa kerja, ataupun kerjanya penghasilannya sedikit ataupun sulit, maka kita harus saling membantu. Dan inilah sebenarnya budaya yang asli Indonesia, budaya gotong royong, saling tolong menolong antar sesama yang perlu kita galakkan. Kemudian dalam tafsir Al-Munir yang dikarang oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dikatakan bahwasanya ada 5 potensi hidayah yang Allah berikan kepada manusia. Yang pertama adalah hidayatul ilham al-fitri. Hidayah berupa insting, berupa ilham yang suci. Insting manusia, nurani manusia, itu adalah hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insting manusia sebagaimana yang tadi saya jelaskan. Manusia ketika dia lapar, terlahir ke dunia ini, kemudian melihat dunia ini silau, padahal sudah berapa bulan, 9 bulan lamanya, dia tidak pernah melihat cahaya. Kemudian terlahir di dunia ini, dia langsung menangis. Ketika lapar, dia juga langsung menangis. Ini insting fitrah manusia. Maka sebenarnya kalau fitrah manusia ini kita saling menjaga, ketika orang kalau dimarahin pasti dia tidak akan mau. Ya. Ketika orang itu dikasih sesuatu bantuan pasti dia senang. Sebagaimana kita merasa senang dikasih bantuan. Nah fitrah inilah, kepekaan inilah yang perlu kita galakkan. Kita ajak sesama supaya apa? Saling peduli sesama. Kemudian yang kedua, selain hidayatul ilham al-fitri, yakni hidayatul hawas yang tadi sudah saya bahas, panca indera. Kemudian yang ketiga adalah hidayatul aqli, hidayah berupa akal. Allah berikan hidayah akal ini yang membedakan antara manusia dan binatang. Insting manusia punya, hewan pun punya. Indra manusia punya, hewan pun punya. Tetapi akal tidak diberikan kepada hewan. Maka kalau insting manusia, panca indera manusia mengikuti hawa nafsu seperti hewan, maka manusia ini hakikatnya adalah seperti hewan, bahkan lebih sesat daripada hewan. Balhum adall. Mereka lebih sesat daripada hewan. Kalau kita lihat banyak kasus-kasus yang beredar, berita-berita kita dengar ya, pasti berita itu buruk. Padahal sebenarnya dalam ajaran Islam itu hendaklah berita-berita itu yang baik-baik. Jangan sampai aib seseorang, aib pemimpin kita kemudian diekspos begitu saja. Karena apa? Setiap pemimpin pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kita harus saling menutupi aib itu, jangan sampai terekspos sehingga apa yang terjadi tidak ada yang namanya kepercayaan, sehingga ada krisis kepercayaan. Maka kita jaga hal tersebut. Jangan sampai sesama muslim menjelek-jelekan satu dengan yang lain. Apapun ormasnya, apapun kelompok dan golongannya, kita saling menjaga. Jangan sampai terjadi perpecahan di antara kita. Hidayah akal ini Allah berikan. Kenapa? Bisa membedakan yang baik dan buruk, yang benar dan salah. Tidak seperti hewan.
Dia hanya mengikuti hawa nafsunya hewan tersebut. Ya, sehingga yang terjadi kasus-kasus kalau hewan saja yang namanya induk harimau tidak akan mungkin dia sampai memakan anaknya. Tetapi yang terjadi manusia itu kalau mengikuti hawa nafsu dan bisikan setan, yang terjadi adalah melebihi hewan. Bahkan ada orang yang malu ya karena pergaulan bebas kemudian hamil duluan sehingga sampai rela membunuh anaknya sendiri, nauzubillahi min dzalik. Maka hal yang seperti ini kita harus peduli, jangan sampai di Surakarta ini terjadi hal demikian. Karena inilah yang menghancurkan generasi-generasi milenial, pergaulan yang sangat bebas. Kita harus hindari itu. Bagaimana kita biasakan luar biasa ini, Smile 4G ini program yang sangat luar biasa, ada pengajian. Ini supaya apa? Kita itu terhindar dari pergaulan bebas, fitrah kita sebagai manusia terjaga, kesucian hati kita, diri kita dari berbagai kemaksiatan. Kemudian hadirin rahimakumullah, akal manusia ini terbatas. Banyak orang yang memikirkan bagaimana bentuk Tuhan itu, bagaimana bentuk Allah itu, tidak akan sampai akal kita. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada zat yang tidak bisa kita lihat? Maka sesuatu hal yang sifatnya gaib, yang tidak bisa dijangkau dengan akal, Allah sempurnakan dengan hidayatuddin, hidayah berupa agama. Agama inilah yang bisa menjelaskan tentang hal-hal yang gaib. Kita mungkin selama ini berbuat sesuatu seolah-olah tidak dilihat oleh makhluk yang lain. Padahal setiap saat, kemanapun kita pergi, jin melihat kita, malaikat melihat kita, Allah melihat kita. Bahkan Allah melihat dan mendengarkan hati kita yang mungkin tidak ada makhluk yang lain yang tahu. Tetapi Allah mengetahui isi hati kita. Hadirin rahimakumullah. Kalau orang itu hatinya bersih, orang itu senantiasa menjaga kesucian dirinya, maka yang terjadi adalah dia senantiasa menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kita bergaul dengan siapapun merasa nyaman. Kenapa? Semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bergaul dengan siapapun merasa nyaman karena memang manusia itu kalaupun berbuat keburukan, seburuk-buruk manusia, tidak akan dia menjadi setan. Tetapi sebaik-baik manusia, tidak akan dia menjadi seorang malaikat. Maka manusia ini ada sisi positif dan negatif. Ada sisi baik dan buruk dalam diri kita. Sebaik-baiknya kita, pasti ada sisi buruk, sisi negatif dalam diri kita. Maka kalau kita menyadari potensi ini, siapapun menjadi pemimpin di dunia ini, dia harus mampu untuk mengaji dirinya sendiri. Dia harus mampu untuk mengenali dirinya sendiri. Sudahkan dia memimpin dirinya sendiri. Jangan sampai terbawa oleh hawa nafsu. Jangan sampai tergoda oleh bisikan setan dalam bentuk jin dan manusia. Karena bisikan setan yang selama ini kita tahu adalah dalam bentuk jin. Maka pikiran negatif, bisikan yang negatif kita harus hindari. Begitu pula dengan lingkungan ataupun orang-orang terdekat kita, kalau dia mengajak kepada hal yang negatif, hendaklah kita cegah, hendaklah kita ingatkan bahwa itu adalah hal yang negatif, hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kembali lagi kepada hidayah yang keempat ini adalah hidayah
ad-din, petunjuk berupa agama. Apa itu? Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kata Rasulullah, aku tinggalkan dua hal yang jika kalian memegang dua perkara ini, dua hal ini, lan tadillu abadan, tidak akan kalian tersesat selamanya, yaitu Al-Quran dan kitab Al-Quran, yakni kitabullah, kemudian sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua hal yang perlu kita pelajari. Al-Quran inilah yang merupakan kalamullah, di mana satu huruf saja kita membaca 10 kebaikan. Kita tidak bisa membaca terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Hakikatnya kita mendapat 2 pahala. Pahala kita membaca Al-Quran tersebut berkali-kali lipat. Kemudian pahala kita belajar membaca Al-Quran. Hadirin rahimakumullah. Kalau petunjuk agama ini dijadikan petunjuk yang sangat inti, dijadikan sandaran untuk kita, pedoman hidup kita, maka kita sebagai pemimpin, dimanapun posisi kita sebagai pemimpin, kalau dia berdasar kepada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap langkahnya, setiap ucapannya, dia akan bernilai kebaikan, bernilai nasihat yang menyentuh hati setiap orang, menggerakkan semangat orang untuk berbuat kebaikan. Saya kira generasi milenial ini banyak ide-ide yang selama ini mungkin terpendam sehingga tidak tersampaikan. Maka alhamdulillah ada calon dari generasi milenial ini yang akan menjadi wali kota. Kita doakan mudah-mudahan berhasil, kemudian selalu mendapat hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Yang terakhir adalah hidayah al-ma'unah, hidayah at-taufiq. Kenapa ada petunjuk berupa hidayatul ma'unah dan hidayatul taufiq ini? Karena banyak orang yang paham agama tetapi hatinya tidak tergerak. Hatinya tidak mau melakukan kebaikan. Hatinya tidak tergerak ketika orang berbuat kemungkaran, kemudian menegurnya. Hatinya tidak tergerak untuk senantiasa peduli terhadap sesama. Maka hidayah ma'unah ini kita sering ucapkan dalam setiap sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina artinya arsyidna ya Allah. Ila siratil mustaqim, as-sirat al-mustaqim yakni ad-din al-islami. Ila al-Quran, ila kitabillah. Para ulama menafsirkan bahwasanya ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, ditafsirkan adalah agama Islam ini. Al-Quran ini sebagai jalan yang lurus, sebagai pedoman hidup kita. Hadirin rahimakumullah. Berapa banyak orang yang ahli agama tetapi tidak mengamalkan agamanya. Berapa banyak orang yang paham bahwasanya itu adalah larangan dari Allah, tetapi banyak orang yang dia melanggar larangan itu. Berapa banyak orang yang mau masuk surga, tetapi amalan-amalan menuju surga itu dia tinggalkan. Dan berapa banyak orang yang takut masuk neraka, tetapi amalan-amalan yang menjerumuskan ke neraka dia lakukan. Ini karena apa? Karena kita tidak memohon kepada Allah hidayah ma'unah, hidayah taufik yang menggerakkan hati kita, menjaga hati kita supaya senantiasa berbuat kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang mana amar ma'ruf memerintahkan kema'rufan ini dengan cara yang ma'ruf, yakni dengan diskusi, dialog, dengan pendekatan persuasif.
mengena dibanding kita langsung dengan kekerasan. Hadirin rahimakumullah, kalau kita tahu potensi, kelima potensi yang Allah berikan ini, maka pemimpin apapun itu, dimanapun, di tempat manapun itu, ketika mengetahui potensi dirinya, dia akan senantiasa menjalankan amanah kepemimpinannya dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan hakikat manusia sebagai pemimpin ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, Nabi kita tercinta Muhammad SAW, yang mana tadi saya sebutkan ciri pemimpin adalah sebagaimana sifat-sifat yang ada pada Rasulullah, yakni siddiq. Siddiq ini artinya jujur benar. Siddiq amanah, kemudian amanah. Artinya adalah dia menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya, yang menjadi kewajibannya. Kemudian menyampaikan apa yang menjadi hak-hak orang lain. Ini orang-orang yang amanah. Dan insya Allah calon pemimpin kita mudah-mudahan orang yang amanah, yang siddiq, yang jujur. Kenapa? Kejujuran itu perlu dilatih, yakni dengan kita berbisnis contohnya. Orang percaya ketika orang itu berbisnis. Kenapa? Menjalankan yang menjadi kewajibannya, kemudian menaikkan yang menjadi hak-hak orang lain, tidak pernah menipu, tidak pernah berbohong. Inilah menjadi karakter pemimpin yang amanah. Kemudian fatonah. Fatonah ini artinya yang cerdas. Yang insya Allah latar belakang calon pemimpin kita juga alhamdulillah ya pernah belajar di Singapura, bahkan pernah ke Australia juga ya. Ini adalah kecerdasan ini penting. Ya. Di antara berbagai macam kecerdasan adalah kecerdasan IQ, intelligent quotient, kemudian kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, yang itu harus dikuasai oleh calon pemimpin. Fatonah ini, cerdas ini penting. Bagaimana orang itu bernegosiasi, bagaimana berkomunikasi, bagaimana dia menyelesaikan suatu masalah. Karena hakikatnya permasalahan itu bukan besarnya masalah, ya, tetapi bagaimana kita mensikapi masalah itu. Mungkin kita sedang pandemi, ya, diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Kadang kita terbatas gerak kita, tidak boleh berkerumun dan lain sebagainya, menjaga protokol kesehatan. Tidak mengapa, ya. Masalah apapun itu bukan berarti besar kecilnya masalah, tetapi bagaimana sikap kita dalam menghadapi masalah kita. Kalau kita berbesar hati, apapun masalah yang terjadi di lingkungan kita, kita bisa mengerjakan ataupun mencari solusinya, insya Allah masalah itu akan selesai. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah menjadi seorang pemimpin. Hakikat seorang pemimpin itu dia harus tabligh, artinya dia komunikatif, menyampaikan sesuatu kebenaran, menyampaikan dia sesuatu secara transparansi, akuntabilitas, dan lain sebagainya. Sehingga orang ketika diajak komunikasi, seorang pemimpin ketika dia diajak komunikasi, dia betul-betul mendengarkan permasalahan itu, kemudian mencarikan solusinya bersama dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan inilah pemimpin-pemimpin masa depan yang kita damba-dambakan ketika 4 hal itu terkumpul dalam jiwa, dalam diri seorang pemimpin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis juga dikatakan kullukum ra'in
wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah ra'in, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, dan setiap kalian bertanggung jawab an ra'iyatihi, terhadap kepemimpinannya. Minimal kita bisa bertanggung jawab atas amanah yang Allah berikan. Diri kita ini merupakan amanah. Jangan sampai kita terbawa hawa nafsu, kemudian terbawa pergaulan bebas, terbawa dengan bisikan-bisikan setan. Kita harus cegah itu sekuat tenaga. Tetapi ikutilah hati nurani kita. Kenapa? Dhamir kita, hati nurani kita ini merupakan amanah yang mana akan menyebabkan seseorang itu masuk surga. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u, pada hari kiamat itu la yanfa'. La yanfa'u itu tidak akan bermanfaat. Malun, harta, wala banun, anak keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Maka kebersihan hati ini sebagai seorang pemimpin harus senantiasa dijaga. Dimanapun posisi kita, kepemimpinan kita, kebersihan hati ini yang paling utama. Tujuan kita melakukan sesuatu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita melakukan sesuatu adalah untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan keadilan. Jangan sampai kita takut dengan apapun, dengan siapapun, kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi seorang yang bisa mendamaikan, menjadi problem solver kepada masyarakat kita, kepada lingkungan kita, dan itulah yang didamba-dambakan setiap masyarakat, setiap warga terhadap pemimpinnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepemimpinan ini hakikatnya adalah amanah. Satu hal yang perlu kita ketahui, bahwasanya amanah ini tidak mungkin bisa kita jalani kalau kita tidak bersinergi satu sama lain. Karena apa? Al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Satu orang mukmin dengan yang lainnya seperti bangunan yang utuh. Bangunan ini tidak akan utuh, tidak akan tegak berdiri. Siapapun pemimpinnya, kalau rakyatnya tidak mendukung, ya, ini hal yang sangat dihindari. Seorang muslim harus apa? Yashuddu ba'duhum ba'dha. Bersinergi, saling kerjasama, saling tolong menolong, saling membantu, saling gotong royong, supaya menciptakan apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, negara Indonesia yang thayyibah, artinya yang melimpah ruah kesejahteraan, kemakmurannya. Ya, sehingga kalau tingkat kemiskinannya bisa ditekan, maka insya Allah dengan izin Allah negara Indonesia ini semakin makmur, semakin sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan ketika Allah itu ridha, Allah itu senantiasa mengampuni, ya, kita ketika kita melakukan dosa kemudian kita bertaubat. Ya, wa rabbun ghafur, Allah Maha Pengampun. Artinya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tuju, kita capai, maka insya Allah negara kita menjadi aman, damai, dan sejahtera. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inti pengajian ini hakikatnya kita adalah sebagai pemimpin. Allah ciptakan sebagai khalifah, ya, bukan berarti harus mengikuti, ya, sistem kekhalifahan, karena kita adalah darul ahdi wasyahadah, menjadi negara yang sudah kesepakatan bersama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang berasaskan Pancasila, yang mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, artinya ketauhidan, maka kita jaga. Walaupun negara kita itu bukan negara Islam, tetapi konsep dan prinsip sistem pemerintahan di Indonesia ini sudah mengarah kepada syariat Islam. Ya, apalah arti sebuah nama, yang penting adalah sistemnya sudah Islami, pernikahan sudah syariat Islam, warisan sudah menggunakan sistem syariat Islam. Hanya jinayat saja, hukum-hukum yang kaitannya dengan pidana yang tidak bisa ditegakkan, ya belum bisa ditegakkan di negara Indonesia. Kenapa? Hukum jinayat ini bertahap sesuai dengan tadarruj, ya. Tadarruj fi fahmi asy-syar'i. Artinya pemahaman yang bertahap, ya, masyarakatnya. Seperti kita di Mesir juga demikian. Kalau di Saudi mungkin karena memang 99% Muslim, kita 80% dan sisanya adalah non-Muslim. Kita harus toleransi. Maka kesepakatan ini, gotong royong ini, Bhinneka Tunggal Ika ini harus kita jaga. Jangan sampai negara kita terpecah belah. Kita ini sudah Islami, karena prinsip-prinsip Islam itu sudah diberlakukan di negara kita, negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita memiliki pemimpin-pemimpin bangsa yang amanah, yang siddiq, ya, kemudian fatanah dan tabligh, menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang bisa mensejahterakan rakyatnya dan kemudian mengajak kepada kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan dari tausiah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam wala afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi isi tausiah dari Ustadz Ferry Firmansyah yang sangat luar biasa terkait dengan memberikan motivasi dan juga memberikan banyak masukan kepada kita semua bahwasanya seorang pemimpin mengemban suatu amanah, mengemban suatu kepercayaan dari masyarakat, atau itu adalah sebuah pemimpin di masyarakat. Dan juga kita juga sebagai pemimpin di keluarga, sebagai pemimpin di perusahaan, sebagai pemimpin di suatu bidang-bidang tertentu, maka amanah itu menjadi sebuah tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin. Dan ke depan ada harapan nanti kalau beliaunya bisa memimpin, Mas Gibran ini bisa memberikan kesejahteraan bagi Kota Solo. Tadi Pak Ustadz Ferry bisa beliau sering ke Australia, bisa memberi masukan bahwa Australia ini kotanya, ada kota-kota yang memang kotanya bersih, masyarakatnya tertib. Ada juga beliau juga menggambarkan di Jepang itu ada wisata air atau jalan-jalan di pinggir sungai, sungainya yang bersih, banyak ikannya. Nah, ini sebuah harapan dari kita semuanya, masyarakat Kota Solo, agar kebersihan ini merupakan sebagian dari iman. Jadi tidak ada hal yang aneh bagi kita umat Muslim bisa memberi contoh pada keluarga kita, khususnya untuk bisa menjaga sebuah kebersihan di keluarga dan di keluarga dan di Kota Solo ini, biar Kota Solo menjadi kota yang nyaman, Kota Solo yang tertib, Kota Solo yang menjadikan kota yang contoh menjadi kota-kota yang lain. Pada kesempatan malam hari ini tadi sudah saya sampaikan, nanti ini bukan doorpress tapi ini pemberian
Nah, ini teman-teman atau sahabat jamaah yang nanti hadir pada kesempatan di posko. Nah, Forji ini ada apa pemberian mushaf Al-Qur'an. Nah, ini nanti yang apa teman-teman atau jamaah yang ikut acara Zoom pada kesempatan malam hari ini akan kita berikan satu-satu. Nah, ini kita berikan, tapi tolong itu ada apa bisa daftar biar terdata nanti di apa chat, ya, di chat WA itu di chat Zoom itu ada chat, tolong kasih nama dan alamat biar kita ada 45 orang, jadi kita tidak bingung nanti memberikannya pada siapa. Tolong bisa chat nama dan kelurahannya saja, kita sudah insya Allah sudah tahu lah. Atau kalau perlu ya kasih nama dan nomor telepon lah, nanti biar kita bisa memberikan Al-Quran ini. Nanti setiap pengajian Jumat, insya Allah kita bisa membuka-buka lah Al-Quran ini, dan mungkin nanti kita tambah sebelum durasi kita buka pada inti acara, mungkin kita bisa membaca Al-Quran bersama-sama dulu di pengajian ini. Tadi ini sudah kontak sama Mas Gibran, karena beliaunya pada malam ini kita tunggu, belum masuk ya Mas? Ada enggak? Coba cek dulu. Apa? Siapa? Ini ada Mas. Oh, ini belum sampai kita cek pada apa? Pada kesempatan malam hari ini, bentar kita cek dulu. Belum ada ya? Belum masuk mungkin. Jadi ya sudah, enggak apa-apa, mungkin nanti kesempatan yang akan datang kita akan akan mengundang Mas Gibran. Tadi memang rencana, karena tadi disampaikan Mas Kuat beliaunya bisa masuk menyapa, tetapi kemungkinan karena satu hal, karena ini juga semuanya rapat. Nah, tapi kita konsisten tetap pengajian yang rapat memang untuk sebuah pemenangan, beda-beda tugas lah seperti itu. Seperti itu, jamaah jangan lupa chat nama dan alamat di Zoom-nya. Nah, di Zoom-nya ada nama dan kasih alamat, nanti kita kirim mushaf Al-Qur'annya atau kita titipkan pada koordinator di wilayahnya masing-masing. Nah, ini cuma biar jelas berapa jumlahnya, ini ada 45 yang masuk 45. Nah, jadi nanti kita biar tidak salah dan salah sasaran. Cuma yang jelas biar jelas penerimanya ini siapa, karena ini amanah juga kita berikan, dan insya Allah nanti ada juga pemberian dari jamaah juga, mungkin ada mukena dan mukena dan mungkin sajadah, ini mungkin minggu depan, Jumat depan insya Allah yang mengisi rencana kita Ustadz Hakam, jadi kita siapkan. Dan untuk teman-teman yang sudah aktif di forum Zoom, kita berharap nanti minggu depan kita akan mengadakan forum diskusi lagi, juga bisa mengikuti. Nanti kita kemarin alhamdulillah Doorpress. Oh ya, Mas Gibran sudah masuk. Nah, tolong ditampilkan Mas. Ya. Ditampilkan. Assalamualaikum Mas Gibran. Assalamualaikum Mas Gibran. Di unmute Mas. Anunya apa? Itu di soundnya ya. Audionya Mas, di join audionya. Alhamdulillah Mas Gibran bisa masuk. Ya.
Waalaikumsalam. Terima kasih Mas calon wali kota kita. Alhamdulillah. Apa kabar Mas Gibran? Assalamualaikum. Suara saya sudah masuk ya? Sudah Masuk, Mas. Assalamualaikum. Terima kasih. Ampunten baru bisa bergabung. Soalnya tadi saya ada acara ini apa? Hari Batik di Batik Keris ini baru selesai nih. Ngapunten. Ya, Mas. Ini teman-teman jamaah ada Mas Gibran yang hadir pada malam hari ini. Monggo Mas Gibran bisa memberikan sepatah buah kata untuk jamaah Jumat mengaji, Mas. Monggo kami persilahkan. Terima kasih Mas Imron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Ustadz Ferry nggih? Nggih. Nggih. Sehat Ustadz? Sehat nggih? Terima kasih. Dan ini ada dari warga Jebres ya, Mas Imron ya? Atau Ya, campur? Campur, Mas. Ini Oh, campur. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak-bapak, Ibu-ibu semua yang bergabung pada acara Jumat mengaji pada malam hari ini. Semoga sehat-sehat semua. Kita doakan bersama-sama semoga pandemi ini segera berakhir. Amin ya Rabb. Insya Allah nanti bulan Februari, paling telat bulan Februari, nanti vaksin akan segera diproduksi. Insya Allah nanti setelah vaksin diproduksi dan disebarkan, insya Allah nanti kita bisa beraktivitas normal kembali, bisa beribadah di masjid dengan tenang, tanpa rasa was-was, adik-adik bisa sekolah lagi, bisa kuliah lagi, kita bisa cari rezeki seperti dulu lagi. Insya Allah juga nanti tahun depan kita bisa sholat id di lapangan, lebaran nanti bisa kumpul-kumpul lagi dengan keluarga-keluarga yang dari jauh. Kita doakan semua agar pandemi ini cepat berakhir. Dan amin. Saya yakin ini pandemi ini bukan hanya berdampak pada kesehatan saja, tapi juga berdampak pada ekonomi. Makanya nanti saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu semua untuk bergotong royong agar di Solo ini pemulihan ekonominya segera pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID segera bisa dilakukan. Biar kita di Solo ini roda ekonominya bisa berputar kembali. Ya, saya cuma berpesan satu saja, bapak-bapak, ibu-ibu semua, tolong selalu ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan tidak perlu takut untuk beraktivitas kalau kita beraktivitas dengan tetap mentaati protokol kesehatan, insya Allah semuanya aman. Kira-kira itu saja Ustadz Ferry, Mas Imron, dan bapak-bapak, ibu-ibu semua. Terima kasih, semoga semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gibran sebagai calon wali kota Surakarta pada kesempatan malam ini. Ini sudah kita adakan 3 kali. Kemarin di Padang, terus di Posko, di Jebres, insya Allah rencana nanti kita akan muter di beberapa titik di Kota Solo. Terima kasih atas masukannya dan insya Allah kita akan senantiasa hari Jumat mengaji. Setiap Jumat kita akan mengadakan pengajian yang off air dan online atau yang ada di lokasi dan ada di beberapa lokasi melalui via Zoom. Saya kira itu ucapan terima kasih kami kepada Mas Gibran dan juga kepada jamaah pada kesempatan hari ini. Marilah kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Kasih semuanya. Nggih. Selamat malam. Oke. Ibu-ibu, sembah nuwun. Sehat-sehat. Mas. Nun. Nuwun matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah. Izin dulu nggih, Mas Imron Ya, sama jamaah semuanya. ya, terima kasih Izin Ustadz dulu. Ferry pada kesempatan Oke, malam hari ini bisa sukses mengisi. semuanya ya. Ya, sukses Ustadz Ferry. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman sekalian dan jamaah Jumat mengaji yang konsisten. Insya Allah nanti kita bagikan untuk mushafal Qur'annya, nggih. Jadi kita bagi dan untuk insya Allah minggu depan nanti kita umumkan lagi tempat dan ID-nya. Terima kasih.